Halo, assalamualaikum pembaca tipspajak.com dan tips pajak media yang budiman. Dalam video kali ini kami akan sajikan resume skema pemotongan PPh pasal 21 menurut PMK 168 tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai awal tahun ini, awal 2024 ini, pemotongan PPh pasal 21 mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana kini telah dilakukan tarif efektif harian dan tarif efektif bulanan yang disebut dengan TER. Lalu seperti apa keseluruhan pemotongannya? Jadi di PMK ini telah diatur PPh pasal 21 untuk seluruhnya. Jadi tidak hanya pegawai tetap dan pensiunan nih, namun seluruhnya telah diatur dalam PMK ini. Dan juga dapat terbreakdown dalam satu halaman ini. Dalam satu halaman ini bisa kita ketahui. Jadi Anda cukup save satu capture dari video ini. Silahkan Anda cetak, ditempel di meja kerja. Sehingga Anda sebagai admin perusahaan, sebagai owner perusahaan mungkin, ataupun sebagai pegawai mungkin, bisa tahu bagaimana skema pemotongan PPh pasal 21-nya. Baik, ini adalah slide dari Ditjen Pajak ya. Nih di kanan bawah ada pajak.go.id. Ada beberapa subjek penerima penghasilan. Untuk yang pertama itu adalah untuk pegawai tetap dan pensiunan. Ya, jadi untuk pegawai tetap dan pensiunan, kemudian untuk PNS, TNI, Polri, pegawai negeri atau pensiunan, itu objeknya adalah seluruh penghasilan ya, atas seluruh penghasilan, atas penghasilan bruto. Atas seluruh penghasilan ini, pemotongannya diterapkan pada setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Ini yang atas ini. Diterapkan pada setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Itu PPh yang dipotong adalah dipotong adalah sebesar penghasilan bruto dikalikan tarif efektif rata-rata bulanan ya, penghasilan bruto dikalikan tarif TER bulanan. Ini untuk masa Januari sampai November. Kemudian khusus untuk masa Desember atau masa pajak terakhir, maka pemotongannya adalah penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif PPh pasal 17. Nah, ini adalah yang baru, yang atas ini adalah yang baru. Kalau yang bawah ini adalah tidak berubah karena tidak ada new-nya, ini tidak berubah. Sehingga sebenarnya untuk orang pribadi karyawan, pajak yang terutang dalam setahun adalah tetap. Tidak ada perubahan antara 2024 dengan sebelum 2024. Ini. Lalu berikutnya, atas anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. Jadi ini adalah case-nya ini adalah apabila anggota komisaris atau pengawas ini menerima penghasilan yang tidak teratur. Misal nih, komisaris hanya dapat gaji itu di bulan Maret, Juni, September, Desember ya. Maka pemotongan pajaknya adalah diterapkan per masa pajak. Diterapkan per masa pajak di sini. Berapa yang dipotong? Sebesar penghasilan bruto dikalikan tarif efektif rata-rata bulanan. Begitu. Lalu berikutnya adalah pegawai tidak tetap ya, atas pegawai tidak tetap. Ini akan di breakdown lagi. Atas pegawai tidak tetap ini dibayar bulanan atau tidak dibayar bulanan. Nah, untuk skenario 1 tidak dibayar bulanan, itu akan di breakdown lagi. Penghasilan perharinya 0 sampai 2,5 juta rupiah per hari atau lebih dari 2.500.000 rupiah per hari. Nah, jika penghasilannya per hari itu kurang dari 2,5 juta rupiah,
maka pajak yang dipotong adalah penghasilan bruto sehari dikalikan TER harian. Ya, penghasilan bruto sehari dikalikan TER harian. Ini skema baru. Lalu apabila penghasilannya lebih dari 2,5 juta rupiah per hari, maka penghasilan bruto dikali 50% dikalikan tarif pasal 17. Oke, jadi untuk TER harian ini hanya untuk yang penghasilan seharinya kurang dari 2,5 juta. Lalu apabila di atas, maka dikenakannya adalah 50% kali penghasilan bruto kali pasal 17. Ini dianggap sama dengan bukan pegawai. Nanti kita bisa lihat nih. Kemudian apabila penghasilan pegawai tidak tetap itu dibayar bulanan, maka pajak terutangnya adalah penghasilan bruto bulanan dikalikan TER bulanan. Ini sama dengan Dewan Komisaris. Ini sama juga dengan pegawai tetap pensiunan yang bulanan. Seperti itu. Oke, untuk yang rutin kita sudah nih, yang atas nih yang rutin kita sudah penghasilan kepada pegawai, pensiunan, dan pegawai tidak tetap dan komisaris. Berikutnya, topik yang sangat banyak sekali dan yang sangat banyak terlewat juga oleh para perusahaan, para wajib pajak nih rata-rata nih. Adalah atas bukan pegawai, ya PPh 21 atas bukan pegawai, atas honor, dan sejenisnya. Atas bukan pegawai ini diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Ya. Jumlah pemotongannya bagaimana? Jumlah pemotongannya adalah penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Pemotongan ini sama dengan ketentuan sebelum 2014, namun yang sedikit membedakan adalah untuk bukan pegawai, jika Anda ingat, untuk tahun sebelum 2024 itu dibedakan lagi, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan dan bukan pegawai yang menerima penghasilan yang berkesinambungan. Nah, di sini menurut PMK terbaru ini, PMK 168/2023, atas penghasilan bukan pegawai itu sama perlakuannya, tidak lagi melihat berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan. Ya, namun sama, artinya di 50% kali penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Itu untuk bukan pegawai. Lalu kepada peserta kegiatan diterapkan per masa pajak atau saat terutang, penghasilannya dipotong sebesar ini, penghasilan bruto kali pasal 17. Langsung ya, untuk peserta kegiatan. Atas hadiah atau apapun sehubungan dengan kegiatan, penghasilan bruto dikalikan pasal 17. Dan dua terakhir ini sama, peserta program pensiun pegawai atas penarikan dana pensiun di awal, ya, peserta program pensiun atau ini pegawai atas penarikan program pensiun di awal diterapkan per masa pajak. PPh 21-nya adalah penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Sedangkan untuk mantan pegawai ya adalah atas jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain, ini statusnya sudah mantan. Ini diterapkan per masa pajak dan tarifnya adalah penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Seperti itu. Itulah rangkuman ya, rangkuman bagaimana memotong PPh pasal 21 ya, rangkuman bagaimana memotong PPh pasal 21 atas seluruh jenis penghasilan ya, atas seluruh jenis penghasilan kepada seluruh jenis penerima penghasilan. Resumnya adalah seperti ini. Dan pada akhirnya jika ada yang masih ingin Anda konsultasikan, Anda diskusikan, silahkan tuliskan di kolom
komentar YouTube di bawah ini, insya Allah akan kami bahas. Kami juga ada di Instagram maupun Telegram. Silahkan pilih platform kesayangan Anda. Semoga bermanfaat, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.